Teman-teman, pastikan tonton sampai selesai ya, karena ada beberapa komen yang kami bacakan. Siapa tahu ada komentar teman-teman yang sudah kami bacakan. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Akhirnya, episode 141 sudah keluar. Dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, episode ini adalah adaptasi pertama manga Boruto sejak terakhir arc Momoshiki. Episode 141 ini memang tidak ada pertarungan yang seru, tapi cerita yang disajikan cukup membuat kita penasaran. Kami akan bahas tuntas apa yang terjadi di episode ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Kita mulai bahas dari bagaimana Boruto dan Mitsuki bisa masuk ke kastil Hozuki. Kalau teman-teman yang sudah menonton Naruto The Movie Blood Prison, terlihat sekali Boruto dan Mitsuki sangat dipermudah masuk ke kastil itu. Dulu, Naruto benar-benar dituduh sebagai tersangka yang berani menyerang kediaman Raikage keempat. Kalau Boruto dan Mitsuki, mereka sudah tahu jika mereka pura-pura menjadi tersangka. Jika Naruto benar-benar dipasang segel Katon Tendro, atau bahasa Inggrisnya Fire Style Celestial Prison. Kalau lihat kata Tendro, itu ingat kata Tenryubito ya, atau Celestial Dragon yang di One Piece. Segel ini membuat Naruto benar-benar tidak bisa mengakses jutsu apapun dan juga tidak bisa kabur dari kastil, karena jika dia melewati pintu gerbangnya, segel ini akan membakar tubuhnya. Nah, untuk Boruto dan Mitsuki, teknik Katon Tendro yang ditanamkan hanyalah palsu, karena kebetulan Tuan Mujo sangat pro pada Konoha. Memang versi anime pastinya tidak akan plek sama dengan versi manga. Kalau di versi manga, sudah ketahuan siapa bos Mujina Bandit, yaitu Shojoji. Di versi anime, karakter ini belum ketahuan sama sekali oleh Konoha dan Negara Api. Karena keduanya tidak memiliki informasi sama sekali tentang siapa bos Mujina Bandit, kekuatan dia apa, dan sekarang ada di mana. Hal itu karena Bandit Mujina memegang sekali kode etik para pencuri, di mana mereka tidak akan memberitahukan tentang rahasia mereka kepada siapapun. Siapapun anggota geng yang tertangkap oleh pihak berwajib, maka mereka wajib diam dan tidak boleh memberitahukan apapun tentang Bandit Mujina kepada pihak berwajib. Tapi, ada satu mantan anggota yang ternyata cukup ngeyel, namanya Kokuri. Si Kokuri ini ternyata tidak memegang teguh kode etik perbanditan dan dia mencuri uang gengnya sendiri. Lalu pada akhirnya tertangkap dan masuk kastil Hozuki. Awalnya Kokuri ini hidup damai di kastil, tapi Sukiyo yang merupakan tangan kanan bos geng ini ditangkap juga. Apeslah nasib Kokuri, karena Sukiyo ini ternyata mengincar dirinya dan bisa membunuhnya kapan saja. Kokuri pun mengajukan permintaan kepada Konoha, di mana dia meminta keselamatan atas dirinya dan bisa dibawa ke Konoha, dengan gantinya dia akan memberitahukan segala hal tentang Bandit Mujina ini. Karena Kusagakure sangat alot untuk membantu Konoha, dikarenakan geng Mujina ini tidak terlalu berpengaruh kejahatannya di sana, mau tidak mau, sambil jalur diplomasi terus dilakukan, Konoha pun menggunakan cara yang tersembunyi, di mana dia mengirim Mitsuki dan Boruto jadi tahanan di sana. Nah, untuk Sarada, ternyata dia diberi tugas untuk menjadi jurnalis abal-abal yang bakal mencari tahu tempat-tempat khusus di sana, sekaligus mencari tahu cara masuk dan keluar dari kastil itu secara diam-diam. Sejauh ini, ceritanya belum sampai pada plot pertarungan. Tapi cukup seru, karena ternyata geng Mujina Bandit sudah menyusup juga ke kastil Hozuki, dan sepertinya ada anggota geng itu yang menyamar jadi petugas. Hal ini karena Sukiyo masih bisa memberikan instruksi untuk membunuh Kokuri, padahal dirinya sedang dipenjara. Atau bisa jadi, ada petugas kastil Hozuki yang berkhianat dan membantu geng Mujina. Kami sebenarnya mencurigai sosok Benga adalah pengkhianat itu. Tapi ya jalan masih panjang, kita belum tahu bagaimana kelanjutannya. Yang pasti, kami rasa arc geng Mujina ini akan berlangsung cukup lama dan bisa memakan waktu 2-3 bulan. Dan teman-teman tidak perlu ragu, karena arc ini adalah jembatan menuju arc organisasi Kara. Sedikit bocoran,
Di akhir arc ini, pemimpin geng Mujina sudah berhasil ditangkap. Dengan bantuan Ibiki Morino yang mencoba menginterogasi, lalu kemudian muncul Sasuke, akhirnya Shojoji selaku pemimpin geng ini mulai mengungkapkan berbagai hal, termasuk salah satunya adalah segel yang dimiliki oleh Boruto. Ternyata Shojoji mengenali segel itu karena ketika dia dan anak buahnya sedang mencuri di suatu gedung, dia tidak sengaja melihat perkumpulan anggota Kara yang ada di basement. Di sana dia segera menguping apa yang dibicarakan oleh organisasi itu, dan ternyata organisasi itu sedang mencari dan mengumpulkan segel-segel karma. Di akhir manga, diperlihatkan bagaimana Kashin Koji diperintahkan Jigen untuk menciptakan genjutsu, untuk menciptakan semacam video conference untuk pertemuan para anggota Kara. Itulah bahasan tentang episode 141 Boruto. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai sekarang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan ikuti kami di Instagram. Kami juga akan membacakan komentar teman-teman yang sudah diposting di video sebelumnya. Nah, kalau teman-teman mau komentarnya dibacakan di video selanjutnya, monggo dibuat komentar yang gokil ya di video ini. Kita mulai dari Waryono 97. Semakin banyak tugas, semakin bingung mau ngerjain yang mana duluan. Yowes lah, dan aku pilih lihat video baru NDW Lovers AE. Udah mirip suara ketawanya Frieza belum? Kalau belum, mohon maaf ya. Pokoknya uye. Sarada itu potensinya banyak, karena perpaduan dari Sakura dan Sasuke yang satu tim dan mencakup dua Kichiyoshi yang berbeda, serta mencakup dua tempat terlarang yaitu Gua Ryuchi dan hutan Shikotsu. Jadi bingung mau pilih yang mana? Jangan bingung, pilih aja yang setia supaya rumah tangganya langgeng. Fajar Sukiman. Bang, mungkin Mangekyo Sarada bangkit karena kematian Sakura bang. Soalnya kan Sakura penting banget dalam hidup Sarada. Ya bener juga sih, bisa jadi hal itu terjadi. Tapi kalau terjadi sedih juga ya. Bagus Widodo. Bang, buat pembahasan, di spoiler awal, Kawaki vs Boruto kan mata kanan Boruto ada bekas tebasan. Apa mata kanan Jogan Boruto nggak rusak, kayak Kakashi? Dan juga pas matanya kebuka, sepersekian detik, kok seperti Byakugan, kemudian berubah menjadi Jogan, kalau nggak salah lihat. Ya, menurut saya sih mata Boruto mungkin tidak sampai rusak, tapi memang timbul luka di mata yang ada Jogannya. Dan juga sepertinya memang ada perubahan sedikit, tapi itu masih mata Jogan. Mungkin karena mata Jogannya sudah sampai pada level terbaru, di mana matanya memang sedikit mirip dengan mata Byakugan. Tokichi-san, kontennya kok mulai ae sih? Maaf nih, Agan Tokichi, saya tuh asli Sunda, jadi saya kurang tahu nih artinya apa. Nanti teman-teman tolong ditranslatein ya. Weird guy. Boruto, gue lebih sering dibahas sama abang NDW Lovers. DBH, Marvel, sama anime lainnya, Trigger. Ya sebenarnya, saya juga suka dengan Marvel, Dragon Ball Heroes, dan anime lainnya. Tapi, saya melihat kadang-kadang teman-teman di sini kurang bisa menerima jika saya bahas yang lain. Kalau memang menurut teman-teman perlu saya bahas juga, saya siap membahasnya. Daya Saki. Bang, gue support channel lu bang. Sukses selalu. Semoga dibaca. Sudah dibaca ya, Gan? Semoga sukses juga buat Agan. Whiskey Indro P. Min, bahas Byakugan Himawari. Memang masih sedikit sih informasi tentang Byakugan Himawari ini. Tapi nanti coba kita bahas dulu ya. Moga-moga ada informasi baru. Dan moga-moga ada tambahan-tambahan hal unik tentang Byakugan Himawari. Andrian Syah. Ingat teman-teman, komennya yang gokil, biar dibacakan. Betul banget, Gan. Bowie 6995. 1. Min, apakah Hagoromo dan Hamura mengenal sosok ayah mereka, Kaisar Tenji? Saya langsung jawab, awalnya mereka tidak tahu, atau mungkin mereka tahu, tapi hanya informasi sedikit saja dari Kaguya. Tapi setelah mereka bertemu Gamamaru, mereka diperlihatkan tentang bagaimana kisah cinta Kaguya dengan Tenji, barulah mereka mengetahui kisah tentang ayahnya. Pertanyaan kedua, apakah pernah Kaguya memberitahu Hagoromo dan Hamura siapa ayah mereka? Sepertinya tidak terlalu diberitahukan secara detail, jadi hanya samar-samar saja gitu. Yang ketiga,
Apa pernah Hagoromo dan Hamura bertanya pada Kaguya, siapa ayah mereka, Kaisar Tenji? Sebenarnya, kami rasa mungkin ada rasa penasaran dalam diri Hagoromo dan Hamura tentang siapa ayah mereka. Tapi mereka sepertinya cukup takut pada ibunya, sehingga mereka tidak berani secara frontal menanyakan langsung. Jadi, sebagian besar informasi yang mereka tahu adalah ketika mereka ketemu Gamamaru, terus mereka dibawa ke Gunung Mibokuzan, barulah diketahui tentang ayahnya. Master Haikal, mantap bang, teruskan konten yang menghibur. Kalau saya nak request boleh tak? Kunoichi yang paling tercantik dari era Naruto hingga Boruto menurut NDW Lovers? Kalau menurut saya itu paling suka Ino. Karena entah kenapa cantiknya itu mantep gitu. Mungkin tipe-tipe cewek kesukaan saya tuh kayak gitu mungkin. Suka-suka KNTL baca dong bang, yaitu KNTL. Anjay 05, Abang NDW ganteng. Makasih, memang saya ganteng katanya. Aditya Gunawan, komen tentang apaan nih? Gua bingung. Ya udah, bilang aja, Abang NDW keren. Juyun Antasari, saya nggak mau bilang Abang NDW Lovers ganteng. Takut nanti bertambah saingan saya. Hahaha, mending bilang Naruto aja ganteng. Ahai! Ya nggak apa-apa lah Gan, kita bersaing kan target kita beda. Makhluk Jupiter, Abang NDW ganteng. Makasih Gan. Cuman saya mau nanya nih, ini Jupiternya, Jupiter Z atau Jupiter MX? Udah segitu aja ya yang sudah saya bacakan. Semoga teman-teman suka. Dan bagi yang belum dibacakan, silahkan komen di sini, di video ini ya. Komennya yang gokil, biar saya bacakan. See you next time.